Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat abang, semoga sehat selalu dimanapun sahabat berada. Pada kesempatan kali ini kita masih bahas masalah kredit kendaraan bermotor, mobil maupun motor. Kita sering jumpai penarikan kendaraan di tengah jalan. Apakah boleh itu menurut hukum? Jadi karena saking banyaknya persoalan, kredit bermotor ini dipermudah sehingga banyak persoalan, banyak kredit macet atau persoalan yang lain, motor digadaikan, motor dijual tanpa BPKB, ini banyak persoalan di situ. Sehingga bagi finance pun juga mengambil langkah-langkah yang menguntungkan bagi dia dengan cara menarik kendaraan bermotor di tengah jalan. Yang sering terjadi justru malah motor ini. Jadi ada istilahnya kolektor itu mata elang atau matel. Jadi apapun namanya itu, kalau menarik kendaraan di tengah jalan itu adalah merupakan perampasan. Jadi nggak boleh umpamanya motor dipakai yang atas nama ataupun dipakai orang lain, dipinjem, itu ditarik di tengah jalan juga nggak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh itu satu, pertama datang ke rumah, datang dengan baik-baik, memperkenalkan diri, kemudian menunjukkan identitasnya, ada surat tugasnya atau surat kuasanya, bahwasanya maksud tujuannya untuk menarik kendaraan bermotor, narik motor umpamanya atau narik mobil. Kalau dulu masih boleh ya, artinya ditarik secara paksa, tapi itu ditarik di rumah lah ya, bukan ditarik di jalanan. Kalau ditarik jalanan dulu maupun sekarang sama, artinya dulu sama sekarang apa? Maksudnya dulu itu sebelum Undang-Undang Fidusia itu dirubah oleh MK yang pasalnya itu sebagai pasal yang menyebutkan bahwasanya perjanjian kredit antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu si finance, lembaga finance atau leasing ini mempunyai kekuatan hukum. Artinya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Jadi sama dengan kekuatan pengadilan. Makanya pasal itu sebenarnya dari dulu banyak yang mempersoalkan. Karena apa? Satu-satunya eksekutor perdata adalah jurusita pengadilan negeri. Jadi pihak swasta itu tidak boleh untuk melakukan eksekusi atau menjalankan putusan, itu hanya jurusita. Kalau pidana itu jaksa sebagai eksekutor. Tapi kalau persoalan perdata itu adalah jurusita pengadilan negeri. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Fidusia itu justru salah satu pihak yang dalam perjanjian itu menjadi eksekutor, yaitu finance-nya atau leasing-nya menjadi eksekutor. Oleh karena itu, karena pasal itu disalahgunakan sehingga ditarik dimanapun bisa, selaku eksekutor di jalan, di siang, malam dan sebagainya, sehingga banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak terjadi persoalan ketika motor ditarik, ketika mobil ditarik. Itu nggak boleh. Maksudnya dulu itu sebelum dirubah pasalnya oleh MK atau setelah dirubah pasalnya oleh MK, Undang-Undang Fidusia itu tidak boleh menarik kendaraan di sembarang tempat, di jalanan tidak boleh. Itu namanya perampasan. Jadi kena pasal 365 itu, perampasan. Nah, caranya bagaimana? Caranya datang ke rumah. Kalau memang kendaraannya itu tidak ada ya orangnya nggak ada umpamanya, itu kan ada asuransinya. Atau bisa melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri setempat di mana domisili konsumen berada. Jadi tidak boleh seenaknya, karena masing-masing punya hak dan kewajiban. Jadi konsumen itu punya kewajiban membayar cicilannya karena memang punya tanggungan kepada leasing, kepada finance. Akan tetapi leasingnya harus tahu kondisi konsumennya seperti apa, karena di dalam perjanjian itu sudah disebutkan pasal-pasalnya kalau memang nunggak cicilan akan ada dendanya, kemudian ada penaltinya, macam-macam di situ, dendanya, penalti dan sebagainya. Kemudian dalam hal terakhir tidak boleh melakukan pemaksaan kehendak, apalagi setelah Undang-Undang Fidusia itu salah satu pasalnya dirubah oleh MK, tidak boleh menarik kendaraan tanpa penyerahan sukarela oleh konsumen atau yang bersangkutan.
harus mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasanya si konsumen si A ini telah ingkar janji atau tidak menepati janjinya. Kalau sudah terbukti wan prestasinya, maka yang berhak melakukan eksekusi atau mengambil kendaraannya itu adalah jurusita Pengadilan Negeri, bukan pihak finance atau leasing. Jadi aturannya seperti itu. Kita negara hukum, tidak boleh seenaknya konsumen yang, apalagi konsumen yang takut-takut seperti itu malah justru takut-takuti. Itu nggak boleh. Menjebak juga nggak boleh itu kolektor. Dengan dalih cari uang, dengan dalih cari makan untuk dirinya maupun anak istrinya, akan tetapi cara-caranya melanggar hukum, merugikan orang lain, itu tidak boleh. Ingat, ini negara hukum, semuanya ada aturan hukumnya. Jadi sekali lagi, hak dan kewajiban masing-masing itu harus ditaati. Jangan sampai terjadi persoalan-persoalan ketika finance ini mau ngambil haknya, yaitu berupa kendaraan sebagai jaminan itu. Mungkin sampai di sini, sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa selalu like, share, komen, subscribe channel ini. Dan juga sahabat-sahabat yang punya persoalan-persoalan hukum, baik kendaraan bermotor maupun yang lain, bisa konsultasi melalui link yang ada di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, sehat selalu, merdeka!